Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, ya. Pada video kali ini saya akan masih membahas mengenai rekursif kiri, tapi video ini khusus membahas mengenai contoh kasus penerapan dari penghilangan rekursif kiri. Untuk teman-teman yang eee, belum paham mengenai rekursif kiri, apa itu rekursif kiri, kenapa kita harus menghilangkannya, eee, saya sarankan untuk melihat video penjelasan saya di video sebelumnya mengenai rekursif kiri ya, pengantar rekursif kiri, agar teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami penjelasan saya pada video ini. Oke, langsung saja ya. Ya, jadi, mungkin tidak apa-apa saya ingatkan kembali bahwa rekursif kiri itu adalah, sebuah aturan produksi di mana ruas kirinya yang merupakan simbol variabel menurunkan simbol variabel yang sama di ruas kanan, dan simbol variabel tersebut yang di ruas kanan tersebut berada pada deretan paling kiri dari, hasil produksi. Nah, itulah yang dimaksud sebagai, rekursif kiri. Kenapa harus dihilangkan? Karena rekursif kiri dapat mengakibatkan terjadinya looping tanpa henti, tanpa ujung, ya, sehingga ini, sangat penting untuk dihilangkan. Oke, saya langsung masuk saja ke materinya. Jadi contoh penghilangan rekursif kiri. Contoh pertama. Jadi contoh pertama ini kita lihat terdapat aturan produksi S menghasilkan SAB atau S menghasilkan ASC, atau S menghasilkan DD, atau S menghasilkan FF, atau S menghasilkan SBD. Jadi ingat, ini adalah atau, ya. Ini adalah atau. Jadi sama saja kalau saya tulis seperti ini, SAB, SASC, S menghasilkan DD, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah atau. Karena sama-sama, beras diturunkan oleh, simbol variabel yang sama, maka ditulisnya seperti ini saja, tidak apa-apa. Oke. Nah, kalau kita lihat di aturan produksi ini, ada, aturan produksi yang rekursif kiri dan ada yang tidak rekursif kiri. Yang rekursif kiri adalah SAB, ya, dan SBD. Ini yang rekursif. Sedangkan yang tidak rekursif adalah ini, ASC, DD, dan FF. Ingat kenapa disebut rekursif kiri? Karena simbol variabel ini diturunkan oleh simbol variabel yang sama dan dia berada pada deretan paling kiri ya dari hasil produksi. Itulah yang disebut dengan rekursif kiri. Oke, jadi teman-teman sudah bisa mengidentifikasi ya yang mana yang rekursif kiri dan yang mana yang tidak rekursif kiri. Oke, mudah kan? Oke, ini mudah ya, mudah. Cuma namanya saja yang nama tekniknya yang, baru kita dengar mungkin rekursif kiri, ya, jadinya terdengar susah. Sama saja kalau di, eee, toko swalayan itu misalnya, kita membeli, potatoes ya, kalau potatoes harganya 10.000, kalau kentang goreng harganya 2.000 ya, cuma beda nama. Karena namanya lebih keren, makanya lebih mahal. Nah, ini juga sama kayak ini. Karena namanya pakai istilah yang asing, seolah-olah susah, padahal sebenarnya gampang, mudah. Bukan menggampangkan, tapi memang ini, mudah ya, mudah untuk dipahami. Oke, langkah pertama selesai. Kita sudah bisa mengidentifikasi yang mana rekursif, yang mana tidak rekursif. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan yang mana alfanya dan yang mana betanya dari aturan produksi yang rekursif kiri, ya. Alfa untuk rekursif kiri ya, dan beta yang tidak rekursif ya. Mohon maaf, itu maksud saya. Jadi alfa untuk yang rekursif dan beta untuk yang tidak rekursif. Nah, yang rekursif tadi ini S menghasilkan SAB atau SBD.
Nah, kita lihat di sini di belakangnya kan ada yang mengikuti nih, ekornya nih, ini. Berarti ini kita kasih A1 saja, alfa 1 dan ini alfa 2 atau A2 ya. Berarti bisa kita tentukan bahwa A1 adalah AB dan A2 adalah BD. Kemudian di aturan produksi yang tidak rekursif kiri, kita lihat, nah di sini sesuai langkah yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, nah kita langsung menentukan saja bahwa ini semuanya adalah beta. Tapi kita beri nomor supaya mudah diketahui ya yang mana yang dimaksud. Jadi ini adalah B1, B2, dan B3. Sehingga di sini kita telah menentukan alfa dan beta dari aturan produksi yang akan kita hilangkan rekursif kirinya. Kemudian, langkah berikutnya ialah lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Nah, ini adalah untuk yang memiliki simbol ruas kiri S. Ya. Nah, ini digantikan oleh seperti video sebelumnya yang sudah saya jelaskan ya. S ya, S ingat yang dimasukkan pertama adalah simbol aturan produksi yang tidak rekursif ya, diikuti dengan Z. Oke. Nah, ASC Z1, kemudian DD Z1, dan FF Z1. Kemudian Z1 itu bisa menurunkan AB dan BD, ini adalah A1 kan, atau A2. Kemudian Z1 bisa menurunkan AB Z1 dan BD Z atau BD Z1, berarti A1 Z atau A2 Z. Nah, ini ingat kembali tahapan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sehingga diperoleh aturan baru dan simbol baru ini. Lalu kemudian kita gabungkan dengan simbol yang sudah tidak rekursif kiri sebelumnya, yaitu S menghasilkan ASC, DD, dan EF. Lalu kemudian S digabungkan dengan hasil yang kita peroleh tadi, ya, yang ini. Oke. Sehingga di sini sudah diperoleh aturan produksi yang bebas dari rekursif kiri. Karena sudah bebas rekursif kiri, berarti aturan produksi ini tidak akan mengalami looping yang tidak berujung. Ya, oke? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin masih belum paham. Ini tadi contoh yang saya berikan masih satu simbol variabel ya, satu simbol variabel yang menurunkan beberapa deret variabel. Nah, sekarang kita coba menggunakan dua simbol variabel. Ya, kalau tadi kan cuma S. Nah, sekarang kita punya S dan alfa. Langkah yang pertama, tentukan aturan produksi yang rekursif kiri dan tidak. Nah, kalau kita lihat di S yang rekursif kiri adalah SAB dan SB. Sedangkan di A ini yang rekursif kiri hanya AA ini. Yang tidak adalah CA, A, dan BD. Sehingga kita peroleh aturan produksi yang rekursif kiri adalah S menghasilkan SAB dan SB atau SB, dan A menghasilkan A besar A kecil. Aturan produksi yang tidak rekursif kiri, S menghasilkan CA, ya, yang ini. Kemudian A menghasilkan A atau BD, yang ini. Langkah yang kedua, kita menentukan alfa dan beta dari aturan produksi yang rekursif kiri, ya. Mohon maaf. Oke, lanjut. Jadi, aturan produksi yang rekursif kiri tadi kan yang ini. S menghasilkan SAB atau SB, A menghasilkan A besar atau A kecil. Oke. Untuk penentuan alfa variabel S yang ini, maka ini bisa kita jadikan A1 dan ini jadi A2, seperti ini. Sedangkan untuk penentuan alfa untuk A adalah ini, ya. Jadi ini bisa kita jadikan A1, seperti ini. Oke. Kemudian, ya, kemudian
Aturan produksi yang tidak rekursif kiri, ya kita tentukan dia menjadi beta ya. Nah, S ini menjadi B1. Ini menjadi B1, ini B2 seperti ini. Cukup jelas ya. Oke, jadi langsung saja. Untuk yang tidak rekursif itu langsung diambil semua saja yang ininya menjadi B1 dan seterusnya. Kemudian langkah yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Nah, kita bahasnya satu persatu ya, berdasarkan simbol variabel yang menurunkan. Kita mulai dari S dulu. Nah, di S itu yang apa tadi yang rekursif kiri adalah ini ya, S menghasilkan SAB dan atau SB. Sehingga digantikan oleh di yang pertama kita memanggil S menurunkan yang tidak rekursif yaitu CA ya. CA kemudian diikuti dengan Z1. Baru kemudian Z1 menurunkan alfa 1 dan alfa 2 yaitu AB atau B. Baru kemudian Z1 menurunkan alfa 1 dan alfa 2 diikuti dengan Z1. Seperti ini. Oke ya. Selanjutnya untuk simbol A. Nah, ini yang rekursif adalah A besar, A kecil ya. Sedangkan yang tidak rekursif itu adalah A kecil atau BD ya. Nah, untuk aturan yang pertama kita panggil yang tidak rekursif dulu, kemudian di belakangnya masing-masing ditambahkan Z2. Oke. Kemudian Z2 ini diturunkan ke alfa 1 ya, ke alfa 1. Oke. Kemudian Z2 menurunkan lagi alfa Z2. Jadi alfa itu yang ini ya, bukan yang ini. Tapi alfa itu adalah yang ini. Ingat, ini adalah beta. Oke. Nah, jadi diperoleh aturan seperti ini. Nah, langkah keempat adalah kita gabungkan semua. Ya, kita gabungkan semua. Sehingga hasil akhirnya adalah ini yang tidak rekursif awalnya ya, digabungkan dengan yang sudah diganti. S menghasilkan CA, A menghasilkan A kecil atau BD, kemudian S menghasilkan CA Z1, Z1 menghasilkan AB atau B, Z1 menghasilkan AB Z1 atau BZ1, A menghasilkan AZ2 atau BDZ2, Z2 menghasilkan A, dan Z2 menghasilkan AZ2. Nah, berikutnya teman-teman kalau mau mengganti Z1 ini dengan simbol variabel yang lain, anggaplah X atau Y, maka di sini ganti X, di sini juga ganti X, di sini ganti X, semua yang Z1 diganti dengan X. Jadi teman-teman bebas mengganti simbol variabelnya di belakang. Kenapa kita menggunakan Z1 di sini? Ini sebenarnya hanya untuk memudahkan kita melakukan proses penghilangan ya. Proses penghilangan rekursif kiri. Nah, jadi ini sebenarnya adalah simbol variabel yang baru. Kenapa? Karena Z1 ini menurunkan deretan simbol yang baru, sehingga ya otomatis dia adalah simbol variabel. Jadi kalaupun teman-teman mau mengganti di akhir ini dengan simbol yang lain, simbol variabel yang lain, itu boleh selama simbol variabel tersebut belum pernah digunakan pada semua simbol semua aturan produksi yang ada. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan mengenai contoh penerapan dari penghilangan rekursif kiri. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.